Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ana aqra'u wa antum mustami'un fa inna huda hudallah. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit kaidah-kaidah bahasa Arab yang sangat dangkal sekali, yang sangat pemula sekali yang harus kita ketahui. Nah, tentunya yang harus kita ketahui pertama kali kita gunakan kaidah-kaidah yang berbahasa Arab yang paling dasar. Nah, salah satu kaidah bahasa Arab yang paling dasar adalah mengenai tentang bab kalam. Nah, pada saat ini kita akan membahas dengan menggunakan kitab Al-Jurumiyah karangannya Abi Abdullah Muhammad bin Daud As-Sanhaji, yang dikenal dengan yang paling terkenal namanya adalah Al-Jurumi, Syekh Al-Jurumi. Nah, pada saat ini kaidah yang paling dasar ketika kita pengen mengetahui bahasa Arab adalah bab kalam. Ya, kalam secara bahasanya itu memang secara bahasa adalah ucapan. Ya, adalah ucapan. Tetapi kalam menurut ulama nahwu itu bagaimana? Pengertian kalam ialah al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi rukunnya kalam itu ada 4. Yang pertama itu harus berupa lafadz, yang kedua itu harus berupa murakkab, dan yang ketiga itu harus berupa mufid, yang keempat itu harus berupa wadha'. Nah, itulah rukun kalam yang harus kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui rukun kalam, maka tentunya kita harus tahu satu persatu definisi daripada lafadz, murakkab, mufid, dan wadha'. Nah, apa yang dinamakan dengan lafadz yaitu as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yakni suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, saya ulangi lagi, suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Kalau bukan suara, contohnya tulisan, maka tulisan itu bukan disebut dengan kalam, bukan. Ya, maka tulisan yang ada di buku itu bukan disebut dengan kalam. Yang disebut dengan kalam yaitu suara yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pendengar, rukun kalam yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu itu apa? Ma turukkiba min kalimataini fa aksara. Yaitu lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya, lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya Zaidun, ya kan? Contohnya Zaidun qaimun, tersusun. Kalau tidak tersusun, maka itu bukan disebut dengan kalam. Disebut dengan kalam. Contohnya Zaidun saja. Kemudian qaimun saja, maka itu bukan disebut dengan kalam. Nah, itu yang kedua, para pendengar. Yang ketiga itu harus berupa mufid. Apa itu mufid? Ma afada faidatan tammatan yahsunus sukutu 'alaiha. Artinya apa? Perkara yang memberikan faedah tentang kefahaman, sekiranya orang yang mendengarkan itu tidak ada unsur pertanyaan.
Nah, itu yang disebut dengan mufid, rukun kalam yang nomor 3. Ya, saya ulangi lagi. Mufid itu adalah memberikan sebuah kefahaman sekiranya orang yang mendengarkan itu tidak ada unsur pertanyaan. Salah satu contoh adalah saya contohkan seperti lafaz Zaidun doribun. Zaid adalah orang yang memukul. Atau juga doroba Zaidun. Ya, doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Nah, mufid ini harus mengandung unsur kefahaman. Apabila lafaz itu tidak faham, apabila lafaz itu tidak memberikan kefahaman, maka tentunya itu bukan disebut dengan kalam. Yang terakhir daripada rukunnya kalam adalah wadho. Apa itu wadho? Ayyaksidal mutakallimu ifadatas sami'i. Yang artinya adalah mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara, bermaksud untuk memberi faedah, kefahaman kepada orang yang mendengar. Nah, itu disebut dengan wadho. Wadho ini bisa kita artikan juga dengan ada unsur kesengajaan. Ya, ada unsur kesengajaan kita mengucapkan. Apabila ketika kita mengucapkan, ucapannya itu faham, tetapi tidak ada unsur kesengajaan, maka itu bukan masuk kategori kalam. Salah satu contoh adalah ketika orang itu dalam keadaan tertidur, dia mengigau mengucapkan Zaidun doribun. Zaid adalah orang yang memukul. Atau mengucapkan seperti ini, saya mencintai kamu. Nah, dalam keadaan mengigau itu bukan masuk kategori kalam, karena rukun kalam yang nomor 4 itu harus ada unsur kesengajaan. Ya, jadi rukun kalam itu apa? Rukun kalam itu harus terpenuhi empat tersebut. Yang pertama adalah kalam, yang pertama adalah lafaz, yang kedua adalah murakkab, yang ketiga adalah mufid, yang keempat adalah wadho. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalam itu, kalam yang di sini yang dimaksud musannif ini adalah kalam menurut ulama nahwu. Ya, menurut ulama nahwu. Jadi menurut ulama nahwu, kalam itu harus berupa lafaz, harus tersusun, harus mempunyai harus berfaedah dan harus disengaja. Itu menurut ulama nahwu. Jadi ada beberapa versi, ada empat versi mengenai tentang kalam tersebut. Yang pertama kalam menurut ulama nahwu, yang kedua menurut ulama fikih, yang ketiga kalam menurut ulama usulul fikih, yang ketiga kalam menurut ulama ahli kalam atau ilmu tauhid. Nah, yang pertama tadi menurut yang kita bahas pada saat ini itu mengenai tentang kalam secara ilmu nahwu. Nah, bagaimana kalam menurut ilmu fikih? Ilmu fikih yaitu wahwa ma abtala sholata min harfin mufhimin au harfaini wa illam yufhimaha. Kalam menurut ulama fikih yaitu sesuatu yang bisa membatalkan kepada sholat, baik itu berupa satu huruf atau dua huruf, baik itu memahamkan, wa illam yufhimaha, sekalipun tidak memahamkan. Contohnya kita berdehem ketika sholat, nah itu membatalkan sholat. Ya, jadi setiap perkara yang membatalkan, setiap sesuatu kalam yang membatalkan sholat, baik itu berupa satu huruf atau dua huruf, meskipun tidak memahamkan itu membatalkan sholat. Nah, itu pengertian kalam dalam segi ilmu fikih. Nah, kalam dalam segi ilmu usul fikih bagaimana? Wahwa al-lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'jazi bi aksari suratin minhu al-muta'abbadu bitilawah, yaitu sebuah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya lafaz tersebut untuk mengijaz, untuk melemahkan. Melemahkan dengan apa? Dengan menggunakan paling pendeknya surat. Apabila kita membacanya, maka kita dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, itu disebut dengan kalam menurut usul fikih. Sekarang kalam yang menurut ulama, ya, kalam yang menurut ulama ilmu kalam atau ulama tauhid mengatakan seperti ini, wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala min ghairi sautin wala harfin. Nah, yaitu sebuah sifat yang qadim. Kalam itu adalah sebuah sifat yang qadim, yang terdahulu, yang menetap di zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu min ghairi sautin. Kalam itu tidak bersuara dan tidak berhuruf, itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para pendengar macam-macam daripada kalam yang tentunya harus kita ketahui, harus kita ketahui. Nah, yang pertama yang kita bahas memang tujuannya kita tentang ilmu nahwu, ya, kaidah nahwu tentunya mengarah kepada musannif mengatakan yang pertama yaitu berupa lafadz, murakkab, mufid dan wadho. Nah, itulah para pendengar penjelasan tentang kalam, kaidah paling dasar daripada memahami bahasa Arab. Nah, semoga dengan adanya ini bisa bermanfaat kepada kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.